Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 821. Niat buruk Han Xiaozong. Ketika Xie Yawei melihat ayahnya tidak ingin melindunginya lagi, dia segera menyerah kepada Adinata. Kakak ipar, kami adalah Lian Qiao. Kami adalah keluarga. Saya mendengar kisah kepahlawanan Anda dari Zhenyu, jadi saya sangat mengagumi Anda sehingga saya ingin masuk. Saya adalah penggemar Anda. Adinata melihat bahwa Xie Yawei hanyalah seorang anak kecil yang suka pamer karena reputasi ayahnya, dan dia tidak memiliki niat buruk. Dan ayahnya, Xie Junlin, sekarang berada di grup Longqian, di bawah naungan Adinata. Adinata masih sangat berterima kasih kepada orang-orang di grup Longqian. Terakhir kali, ketika dia mengejar istri Han Xiaozong, sebelum Adinata tiba, banyak anggota grup Longqian yang ditembak oleh istri Han Xiaozong. Dan mereka berjuang mati-matian untuk melindungi Adinata, dan Adinata masih sangat tersentuh. Oleh karena itu, demi ayahnya, pelanggaran Xie Yawei diabaikan. Adinata berkata, "Ya segera keluar dari tempat ini dan jangan mendekatinya lagi. Jika kamu melakukannya lagi, aku akan meminta ayahmu untuk datang sendiri dan melemparkanmu ke Laut Cina Selatan untuk memberi makan hiu." Xie Yawei mengangguk cepat dan berkata, "Iya, ya, saya pergi sekarang." Xie Yawei tidak berani mengatakan apapun. Dia memberi isyarat panggilan telepon kepada Wang Zhenyu, menandakan bahwa mereka akan membuat janji nanti. Dia segera masuk ke dalam mobil dan mendesak pengemudi untuk segera pergi. Melihat Xie Yawei begitu pengecut di depan Adinata, Wang Zhenyu merasa sedikit kecewa. Lagi pula, Xie Yawei kini menjadi pacar Wang Zhenyu, namun pacarnya sendiri tidak sebaik Adinata. Semua wanita menyukai mereka yang lebih kuat, dan cinta Wang Zhenyu pada Adinata semakin meningkat. Namun, dia juga tahu bahwa dia bahkan menjadi bintang wanita paling populer di Tiongkok, Asia, atau bahkan dunia. Bahkan jika dia merebut hati ratusan juta pria, aku khawatir dia tetap tidak bisa membuat Adinata menyukainya. Di sana, Xie Yawei berangkat dengan mobil Bentley, tak disangka. Begitu keluar dari area villa, sebuah mobil Hongqi berwarna hitam menghantam bagian belakang mobil Bentley dengan keras. Xie Yawei sangat marah. Ketika dia keluar dari mobil, dia melihat bahwa itu adalah bendera merah dengan harga lebih dari 300.000 yuan. Dia segera berteriak kepada pemilik mobil, "Jika kamu buta, kamu bisa menabrak selebar itu jalan. Anda tahukah Anda cara mengemudi? Ini adalah Bentley yang bernilai lebih dari 3 juta yuan. Jika Anda menabraknya, Anda akan kehilangan ratusan ribu, jadi Anda harus membayarnya." Di luar dugaan, pemilik mobil sangat tenang, pengemudinya tidak turun sama sekali. Namun seorang pria berkacamata turun dari kursi penumpang, meraih Xie Yawei dan menjejalkannya ke kursi belakang. "Hei, apa yang kamu lakukan? Ada orang di sini." Xie Yawei hendak meminta bantuan, tetapi sopir dan bawahannya langsung dipukuli hingga pingsan. Xie Yawei dengan patuh dimasukkan ke kursi belakang Hongqi. Duduk di kursi belakang Hongqi adalah seorang pria parubaya. Pria itu tampak malang dan sangat menakutkan. Itu adalah Han Xiaozong sendiri. Untuk membujuk Adinata agar kembali, Han Xiaozong sendiri tidak bisa duduk diam di Jixi untuk waktu yang lama dan datang langsung ke Ya untuk melihat apa yang sedang dilakukan Adinata. Dia tidak berani menemui Adinata karena dia tahu Adinata tidak ingin melihatnya, dan dia takut jika Adinata marah, dia akan mendapat masalah. Sekarang tinggal satu langkah terakhir untuk operasi penggantian otak. Semuanya harus hati-hati dan hati-hati. Xie Yawei menjadi sedikit takut saat melihat Han Xiaozong, tapi dia suka berpura-pura, jadi dia segera berteriak, "Bajingan! Kamu berani menangkapku? Tahukah kamu siapa aku? Lian Qiao? Dia adalah Adinata, dewa perang. Jika kamu berani macam-macam denganku, kakak iparku akan melemparkan kalian semua ke selatan Laut Cina memberi makan ikan hanya dengan satu panggilan telepon. Percaya atau tidak?" Setelah mendengar ini, Han Xiaozong tertawa. Xie Yawei takut dan berkata, Mengapa kamu tertawa? Saya tidak membual. Kakak ipar saya sangat kuat. Dia benar-benar dewa perang. Dia sangat mengagumkan dan kejam." Han Xiaozong menyalakan rokok, mengulurkan tangannya, dan berkata, Oke, kamu tidak perlu mengatakan apa. Saya tahu Adinata sangat kuat, dan saya tidak meragukannya." Han Xiaozong berpikir, Adinata lebih dari sekedar dewa perang? Mengatakan dia adalah dewa perang merupakan penghinaan bagi Adinata. Adinata adalah dewa unik di dunia. Di atas semua orang di dunia. Han Xiaozong meluangkan waktu dan memberi isyarat kepada pria yang mengemudikan mobil itu, menyuruhnya mengemudi. Setelah mobil dinyalakan, Han Xiaozong menghisap rokok, lalu bertanya, Saya melihat Anda keluar dari rumah Adinata, jadi saya menangkap Anda dan bertanya, apakah Anda mengatakan Anda adalah jembatan penghubung Adinata? Xie Yawei berkata,
Ya apakah kamu memata-matai Adinata? Bajingan. Kakak iparku, Dewa Perang, adalah orang yang telah memberikan kontribusi besar bagi Tiongkok. Katakan yang sebenarnya tentang niatmu saat memata-matai dia. Han Xiaozong menampar wajahnya dan memperingatkan. Yuah, jika kamu tidak ingin menderita, jangan bicara terlalu banyak omong kosong. Apapun yang saya tanyakan, jawablah apapun yang saya minta. Tanpa diduga, Xie Yaowei tidak takut. Saya, Xie Yaowei, adalah putra Xie Junlin. Ayah saya adalah orang yang hebat. Bagaimana saya bisa mempermalukan ayah saya? Bunuh atau pemenggalan kepala, apapun yang Anda inginkan. Saya, Xie Yaowei, tidak akan pernah jangan cemberut. Han Xiaozong tertegun dan memandang Xie Yaowei seperti orang bodoh. Duduk di barisan depan, anak buah Han Xiaozong tidak bisa menahan tawa. Xie Yaowei telah memiliki mimpi heroik sejak dia masih kecil. Dia ingin melindungi keluarga dan negaranya, tapi sayangnya dia tidak pernah memiliki kesempatan. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan ini, jadi dia terlihat sangat tidak takut. Sayangnya, dia tidak menyangka bahwa yang ada di hadapannya bukanlah perampok biasa, melainkan salah satu iblis paling menakutkan di dunia. Jika Han Xiaozong ingin menyiksanya, ada banyak cara, tetapi Han Xiaozong memberinya acungan jempol sebagai penghargaan. Jika Anda punya nyali, Anda layak menjadi jenderal yang setia. Bisakah kamu menebak identitas ayahku? Xie Yaowei terkejut. Han Xiaozong tersenyum dan berkata, tentu saja, jika tidak, jika kamu membuat keributan di depan rumah Adinata, Adinata akan membiarkanmu pergi tanpa memukulimu. Itu pasti demi ayahmu. Haha. Xie Yaowei tertawa, sepertinya kamu cukup mengenal Adinata. Apakah kamu temannya? Han Xiaozong mengangguk. Ya, kami adalah teman dan mitra yang sangat baik. Anda bilang Anda adalah Lian Qiao-nya, yang berarti Anda adalah pacar bintang besar Wang Zhenyu? Melihat pihak lain mengetahui hubungan antara Wang Zhenyu dan Adinata dengan begitu jelas, Xie Yaowei menyimpulkan bahwa dia bukanlah seorang perampok di depannya, melainkan seorang teman dekat. Xie Yaowei mengangguk berulang kali. Dia, Wang Zhenyu adalah pacarku. Dialah yang membuatku terkenal. Dia menghabiskan banyak uang untukku. Hari ini aku ingin memasuki rumah mereka dan bertemu saudara iparnya. Tapi Adinata, tapi kamu tidak mengizinkanku masuk. Bisakah kamu memperkenalkanku pada saudara Adinata? Han Xiaozong memandang Xie Yaowei dengan hati-hati dan bergumam. Pacar Wang Zhenyu. Bawakan aku teleponnya. Ah, tanpa menunggu persetujuan Xie Yaowei, Han Xiaozong sudah mengeluarkan ponselnya dari sakunya, mengarahkannya ke wajah Xie Yaowei dan membuka kuncinya. Hei, jangan sentuh ponselku. Xie Yaowei hanya ingin mengulurkan tangan untuk menghentikan Han Xiaozong, tetapi dia mendapati tangannya tidak bisa lagi bergerak tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Han Xiaozong membuka album foto seluler Xie Yaowei dan mulai memeriksanya. Saat melihat sekumpulan foto dan video yang tidak cocok untuk anak-anak, Han Xiaozong menunjukkan senyuman puas di wajahnya. Bab 822. Adinata ada di daftar pencarian terpopuler. Foto dan video, pahlawan wanita tersebut adalah Wang Zhenyu, dan pahlawan tersebut tentu saja adalah pemilik ponsel ini, Xie Yaowei. Setelah mengetahui bahwa bintang besar Wang Zhenyu adalah pacar Xie Yaowei, Han Xiaozong merasa pemuda ini pasti akan mengambil beberapa foto pribadi mereka berdua. Pria manapun yang mengejar bintang wanita pasti ingin melakukan ini. Satunya perbedaan adalah apakah orang lain akan memotret Anda atau tidak. Pasalnya, mereka yang menyukai selebritis wanita menganggap dirinya lebih unggul dan disukai ribuan orang. Jika mendapatkannya pasti ingin dikenang atau dipamerkan. Dan Wang Zhenyu dipromosikan oleh Xie Yaowei, jadi kemungkinan penolakan Wang Zhenyu sangat kecil. CK, wanita Wang Zhenyu ini memiliki sosok yang sangat jahat. Dia benar-benar memanfaatkan pria sepertimu. Han Xiaozong tersenyum. Xie Yaowei berkata dengan marah, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak dapat mengirimkannya. Wang Zhenyu adalah bintang populer di industri hiburan. Jika ini terjadi, karir aktingnya akan berakhir. Terlihat bahwa Xie Yaowei masih peduli dengan Wang Zhenyu. Dan ia tidak pernah terpikir untuk membagikan foto-foto tersebut, melainkan hanya menyimpannya untuk dirinya sendiri sebagai kenang-kenangan. Tapi sebagai iblis pembunuh, Han Xiaozong hanya bertindak demi keuntungannya sendiri. Jadi bagaimana dia bisa peduli pada Wang Zhenyu? Han Xiaozong kembali mengaguminya dengan hati-hati dan berkata, kamu adalah anak yang sangat berhati-hati. Kamu tidak menunjukkan wajahmu. Hanya Wang Zhenyu yang menunjukkan wajahnya. Xie Yaowei berkata, bagaimana aku bisa mempermalukan ayahku? Han Xiaozong mendengus dingin. Anda melakukan ini untuk memfasilitasi saya. Saya akan meminta orang-orang mengirimkan video ini dan mengatakan bahwa protagonis pria adalah saudara ipar Wang Zhenyu. Lalu, saya akan memberitahu Anda di mana Adinata tinggal saat ini. Beritahu aku alamat vilamu. Pada saat itu, dengan popularitas dan pengaruh Wang Zhenyu, reporter dan penggemar dari seluruh negeri pasti akan berkumpul di sini dan berkerumun di sini. Hei, jika waktunya tiba, Adinata, kamu tidak bisa pergi meskipun kamu tidak mau. Bulan ini, Adinata merasa kakinya seperti terjepit di sini, menolak untuk pergi apapun yang terjadi, tidak keluar siang atau malam.
Han Xiaozong tidak tahu apa artinya tinggal di Villa Gia sepanjang hari dan menjadi pengasuh penuh waktu. Oleh karena itu, rencana Han Xiaozong saat ini adalah menemukan cara untuk memaksa Adinata pergi dari sini, dan kemudian memintanya untuk kembali ke Jixi bersamanya untuk melanjutkan menyelesaikan penelitian akhir. Setengah jam kemudian, di villa dan rumah besar tempat tinggal Jelita, Wang Zhenyu dan Adinata Sheng mengelilingi anak itu, bermain dengannya. Tiba-tiba, telepon Wang Zhenyu berdering, itu agennya. "Hei, saudari King, apa yang terjadi?" Wang Zhenyu bertanya. Manajer itu berteriak seperti orang gila. Zhenyu, pernahkah Anda mengambil foto dan video pribadi seperti itu dengan Tuan Xie?" Agen tersebut tahu bahwa Wang Zhenyu dan Xie Yawei sedang jatuh cinta. Bagaimanapun, Xie Yawei menginvestasikan begitu banyak uang, mustahil agennya tidak mengetahuinya. Wajah Wang Zhenyu tiba-tiba berubah menjadi hijau, dan dia menyadari bahwa sesuatu mungkin telah terjadi. Saudari King, jangan menakutiku." Tidak mungkin bagi Xie Yawei untuk memposting ini di internet. Dia tidak punya alasan untuk melakukan ini. Latar belakang keluarga dia sangat menonjol, dan ayahnya adalah orang penting, jadi tidak baik baginya jika itu terungkap. Agen itu berkata, "Kamu gadis bodoh, kamu ditipu olehnya." Setelah videonya keluar, ada berita lain yang mengatakan bahwa pemeran utama pria dalam video itu adalah saudara iparmu. Apa? Agen itu melanjutkan, bahkan alamat villa tempat saudara perempuanmu Jelita dan saudara iparmu tinggal saat ini telah terungkap. Sekarang banyak reporter dan penggemar yang ada di sana. Ponsel Wang Zhenyu langsung jatuh ke tanah. Adinata berada tepat di sampingnya, dan ketika dia melihat Wang Zhenyu kehilangan ketenangannya, dia tahu sesuatu yang besar telah terjadi. "Ada apa? Mungkinkah itu nenekmu?" Adinata merasa Nyonya Wibisana semakin tua dan kesehatannya semakin buruk setiap tahun, dia telah meninggal dunia. Wang Zhenyu menangis, ini tidak baik, saudara Adinata, sepertinya sesuatu telah terjadi pada kita. Kita berdua?" Adinata tercengang. Wang Zhenyu tidak tahu harus berkata apa. Saya akan memeriksa ponsel saya dulu." Wang Zhenyu segera mengangkat teleponnya dan masuk ke Weibo. Dengan kejadian besar seperti itu, Wang Zhenyu pasti menjadi berita utama Weibo sekarang. Benar saja, saat saya membuka Weibo, Wang Zhenyu menduduki peringkat pertama pencarian terpopuler, dan masih berstatus geledakan. Saya mengklik postingan Weibo secara acak dan melihat netizen terus-menerus mengunggah foto dan video pribadi Wang Zhenyu. Meskipun Weibo terus menghapus konten ilegal yang tidak cocok untuk anak-anak ini, mau tidak mau pengguna mengunggahnya terlalu banyak sehingga masih dapat dilihat dengan mudah. Adinata meraih telepon, mengklik video secara acak, menontonnya lebih dari 10 detik, dan segera mematikannya. "Aku sangat kecewa padamu." Adinata tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi Wang Zhenyu dengan jijik. Sebagai artis selebriti, jika kamu tidak meningkatkan kemampuan akting dan menyanyi, apa yang akan kamu lakukan sepanjang hari? Namun, Wang Zhenyu bukanlah pacar Adinata, dan Adinata tidak perlu peduli dengan kehidupan pribadinya. Wang Zhenyu sangat malu. Dia selalu suka memamerkan sosoknya. Sekarang, orang-orang di seluruh negeri dapat melihat dengan jelas. "Kak Adinata, aku minta maaf." Wang Zhenyu meminta maaf kepada Adinata. Adinata berkata, "Kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku. Ini adalah kerugianmu sendiri dan tidak ada hubungannya denganku. Ini ada hubungannya denganmu." Wang Zhenyu menunjuk ke telepon dan berkata, "Lihat, pemeran utama pria dalam berita itu adalah kamu, dan tempat di mana kita tinggal sekarang juga terungkap." "Apa?" Adinata tercengang saat itu juga. Setelah melihat konten di ponselnya, dia menemukan bahwa memang demikian. Selain itu, saudara ipar Wang Zhenyu juga menjadi istilah pencarian panas. Benci. Adinata berasal dari keluarga yang tertutup dan selalu tidak menonjolkan diri. Sekarang dia menjadi trending di Weibo. Untungnya, tidak ada foto yang terungkap. Jika tidak, Li Wei harus kesulitan mengendalikannya. Namun masalahnya sekarang, tempat tinggalnya sekarang telah terekspos. Adinata sangat marah. "Panggil pacarmu itu dan tanyakan padanya bagaimana dia ingin mati." Hal ini jelas disebabkan oleh pacar Wang Zhenyu. Wang Zhenyu menemukan pacar vulgar yang suka pamer. Adinata sudah sangat tidak senang. Bagaimanapun, Wang Zhenyu telah menjadi saudara ipar Adinata selama 3 tahun, dan Adinata selalu menganggapnya sebagai saudara perempuannya. Saat berada di kerajaan Han, Wang Zhenyu bahkan menjadi wanita Adinata. Adinata tidak keberatan Wang Zhenyu memiliki pacar lagi, tetapi pacar berikutnya berstandar rendah dan metodenya sangat tercela, yang benar-benar membuat Adinata sangat marah. Wang Zhenyu dengan cepat menelepon Xie Yawei. "Kak Adinata, teleponnya tidak bisa dihubungi." Benci. Saat Adinata hendak mengangkat teleponnya dan menelepon ayah Xie Yawei, tiba-tiba, seorang bawahan berlari masuk. "Tuan, ada apa? Apa kamu panik?" Adinata agak aneh. Anak buahnya semuanya adalah pemain top. Bahkan jika seseorang memaksa masuk, mereka tidak akan begitu panik. Bawahannya berkata, oh tidak, ada banyak reporter di luar. Dan banyak juga anak-anak yang bersemangat, yang sepertinya adalah penggemar Nona Wibisana Zhenyu." Bab 823.
Anda tidak berhak meminta saya untuk menyelamatkan Anda. Adinata terkejut. Apa? Reporter dan penggemar menemukan rumah itu begitu cepat? Apakah mereka semua datang dengan roket? Selain itu, bukankah keamanan villa ini sangat baik? Benarkah? Bagaimana mereka bisa masuk? Adinata tidak bisa berkata-kata. Begitu foto Wang Zhenyu keluar, reporter dan penggemar memblokir pintunya. Tentu saja, Han Xiaozong memberitahu wartawan dan penggemar tentang semua ini sebelumnya, serta penjaga pintu villa, yang semuanya telah dibunuh oleh Han Xiaozong. Villa ini sekarang tidak dijaga sepenuhnya dan siapapun dapat masuk. Anak buah Adinata menjawab, jika kami tidak tahu bagaimana mereka memasuki villa. Tuan, apakah Anda ingin membunuh para reporter ini? Mereka terlalu gila dan tidak mau mendengarkan nasihat sama sekali. Saya khawatir mereka akan mulai memukuli mereka. Tidak ada gunanya juga. Kalau orang jahat datang dan mereka preman, kelompok laki-laki ini akan mudah dihadapi. Langsung saja tangani dan selesai. Namun, yang datang semuanya adalah orang biasa, dan mereka juga reporter media, dan sekelompok anak di bawah umur. Ini sangat menyulitkan Adinata dan gengnya. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya, jadi mereka datang naik untuk meminta instruksi Adinata. Adinata dengan cepat memperingatkan, jangan lakukan apapun. Jika sesuatu terjadi pada para reporter ini, masalahnya hanya akan semakin besar. Wang Zhenyu memiliki puluhan juta penggemar. Sekarang terlalu banyak orang yang mengetahui hal ini. Kami tidak bisa menutup mulut semua orang. Dan kita pasti tidak bisa membuat keadaan menjadi lebih panas. Ledakan. Bentak. Pada saat ini, Adinata dan yang lainnya tiba-tiba mendengar suara-suara, seolah-olah ada sesuatu yang menghantam kaca jendela di lantai 2 villa tempat mereka berada. Adinata dengan cepat berjalan ke jendela, melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa itu adalah telur dan tomat. Sial. Penggemar idiot ini bahkan membawakan telur dan sayur-sayuran. Adinata tidak bisa berkata-kata. Ketika anak-anak di bawah melihat Adinata, mereka berteriak pada Adinata dengan keras. Dasar pria tak tahu malu. Kamu tidur dengan kakak iparmu dan memposting fotonya secara online, membunuh saudari kita Zhenyu. Sudah berakhir. Pergilah ke neraka. Ledakan. Telur lainnya mengenai Adinata dan mengenai kaca. Adinata sangat marah, tapi dia tidak bisa membantah penggemar fanatik ini, karena dia memang tidur dengan Wang Zhenyu. Wah. Putra Adinata juga ketakutan dan mulai menangis. Jelita segera menggendong putranya dan menghiburnya. Jangan menangis, bayinya tidak akan menangis. Setelah itu, Jelita berkata kepada Adinata, suamiku, alamat di sini telah terungkap. Zhenyu memiliki begitu banyak penggemar. Pasti akan ada lebih banyak penggemar di sini di masa depan. Ayo cepat pergi dari sini. Masuklah ke dalam. Dalam situasi ini, Adinata tidak bisa kejam kepada para reporter dan penggemar ini, dan jika mereka ada di sini, mereka pasti akan mengganggu Adinata, terutama kehidupan normal anak-anaknya. Namun, Adinata ingin tinggal di sini dan melakukan hal-hal yang sangat penting. Laboratorium rahasianya ada di villa sebelah. Dia benar-benar tidak bisa pergi. Adinata berkata, Jelita, bawa anak itu dan pergi dulu. Aku akan meminta seseorang mengantarmu ke tempat aman lain. Aku ingin tinggal di sini. Apa? Apakah kamu masih di sini? Mengapa? Para penggemar ini mengira kamu tidur dengan Zhenyu. Mereka tidak akan sopan kepadamu, dan kamu tidak boleh serius dengan sekelompok anak-anak. Jelita tidak mengerti. Ketika Wang Zhenyu melihat bahwa Adinata bersikeras untuk tinggal di sini, dia juga berkata, saudara Adinata, jika kamu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Aku akan tinggal di sini bersamamu, dan aku tidak akan pernah membiarkan penggemarku terluka. Anda! Adinata memutar matanya ke arah Wang Zhenyu, jika kalian penggemar nakal, kamu tidak bisa melukai tubuhku yang telah disuntik serum Mirakuru dengan beberapa telur busuk dan tomat. Adinata tidak menjelaskan apapun, Jelita, segera bawa anak itu pergi. Adapun Wang Zhenyu, apakah kamu ingin tinggal atau tidak? Itu terserah kamu. Jelita tidak berani bertanya lagi. Dia menggendong anak itu, hanya mengemasi barang bawaannya dan segera pergi. Setelah Jelita dan anaknya pergi, hanya Wang Zhenyu dan Adinata yang tersisa di villa. Wang Zhenyu menutup semua tirai di seluruh bagian villa, menyalakan speaker, dan memutar musik untuk mencegah Adinata terpengaruh oleh lingkungan luar. Adinata, sebaliknya, tidak terlalu terpengaruh, duduk di sofa di ruang tamu dan memainkan musik tertentu. Secara kebetulan, Adinata melihat seorang gadis cantik dengan sosok yang baik sedang melakukan tarian yang sangat menggoda. Karena sosoknya yang begitu provokatif, jumlah sukanya pun sudah melebihi 1 juta. Ini sebenarnya adalah dorongan data yang besar. Bukan karena Adinata suka menonton video semacam ini. Yang dia suka tonton adalah NBA, teknologi film dan televisi, dan video yang berorientasi pada kehidupan. Ketika Wang Zhenyu melihat adegan ini, dia segera melangkah maju dan memperkenalkan dirinya. Saudara Adinata, saya juga bisa menarikan tarian ini. Jangan lihat dia. Sosok dan tariannya tidak sebaik saya. Jika tidak percayalah, lihat saja dia. Karena Adinata tidak mematikan ponselnya atau menghapus videonya.
Dan pada dasarnya dia selesai menonton video pendek tertentu satu kali. Jika tidak dipindahkan maka otomatis akan terulang dan diputar lagi. Jadi, Wang Zhenyu mengikuti musik latar dari video pendek di ponsel Adinata dan mulai menari di depan Adinata. Wang Zhenyu layak menjadi bintang wanita yang bisa menjadi populer dalam waktu singkat. Level fenomenanya sebanding dengan Angelababy saat itu. Melihat industri hiburan, tidak ada yang bisa menandinginya. Wang Zhenyu menari tarian yang persis sama tepat di depan Adinata. Setelah Adinata selesai menontonnya, dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Goblin kecil yang menyebalkan ini. Setelah Wang Zhenyu memasuki industri hiburan, dia menjadi lebih seperti rubah betina daripada saudara perempuannya. Wang Zhenyu juga tahu bahwa dia menawan, dan banyak pria bermimpi untuk mendapatkannya, tapi dia selalu menyukai Adinata. Setelah Wang Zhenyu selesai menari, dia berinisiatif untuk duduk di pangkuan Adinata dan berkata dengan ambigu, saudara Adinata, saya benar-benar minta maaf kali ini. Urusan saya telah menyebabkan masalah bagi Anda. Sekarang saudari Jelita telah pergi, jadi biarkan saya terserah padamu. Adinata tidak ragu-ragu, langsung berdiri, dan berkata dengan dingin, Wang Zhenyu, kamu harus memikirkan jalanmu di industri hiburan dan bagaimana selanjutnya. Sekarang kamu telah menemui hal seperti itu, aku rasa kamu di masa depan, nasibmu akan sama dengan bintang wanita bernama Uzi Guli. Tidak ada yang akan memintamu melakukan syuting atau variety show di masa depan. Wang Zhenyu tidak mau menyerah dan melemparkan dirinya ke pelukan Adinata lagi. Karir aktingku sudah berakhir. Satu-satunya yang bisa menyelamatkanku sekarang adalah kamu, saudara Adinata. Adinata dengan kejam mendorong Wang Zhenyu ke sofa. Saya punya 100 cara untuk menyelamatkan Anda, tetapi Anda tidak memenuhi syarat untuk meminta saya melakukan ini untuk Anda. Jangan lakukan trik membosankan ini lagi. Saat itu di negeri Han adalah satu-satunya waktu. Jangan berhenti berhayal. Adinata adalah dewa. Bagaimana mungkin gadis materialistis seperti Wang Zhenyu, yang menjalani operasi plastik dan berasal dari keluarga kelas 3, layak menjadi wanita Adinata? Wang Zhenyu berbaring di sofa dan mulai menangis. Saat ini, di dekat villa, ada mobil Hongqi di jok belakang. Han Xiaozong mengerutkan kening dan berkata dengan bingung, apa? Hanya Jelita dan anak itu yang pergi, tapi Adinata dan Wang Zhenyu tidak pergi? Aneh, mengapa Adinata harus tinggal di sana? Mungkinkah dia ada di sana? Apakah kamu melakukan sesuatu secara diam-diam yang tidak aku ketahui? Bab 824. Anastasia hampir pingsan. Han Xiaozong mulai meragukan motif Adinata. Mengapa Adinata tidak menyelesaikan operasi transplantasi otak sekaligus, tetapi datang menemui putranya dan Jelita saat ini, dan masih tertegun? Hanya tinggal selama sebulan? Bukankah dia ingin Anastasia keluar dari ruangan gelap itu secepat mungkin? Tidak, aku harus tahu apa yang dilakukan Adinata di villa. Han Xiaozong menjadi sangat tidak aman. Dia harus melacak pergerakan Adinata di villa. Kini, selain Adinata, ada juga Wang Zhenyu di villa tersebut. Selama kamu memiliki Wang Zhenyu, kamu dapat menghubungi Adinata. Han Xiaozong awalnya ingin mengendalikan Wang Zhenyu sendirian. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, Wang Zhenyu bukanlah wanita penting bagi Adinata, dan Adinata sama sekali tidak menyukainya. Faktanya, Wang Zhenyu tidak sebaik Jelita. Jelita setidaknya mengetahui rahasia 8 keluarga besar. Wang Zhenyu ini tidak tahu apa-apa sama sekali. Oleh karena itu, bahkan jika Adinata punya rencana rahasia, dia tidak akan memberitahu Wang Zhenyu. Selain itu, Adinata telah belajar berkali-kali tentang kemampuan Han Xiaozong dalam mengendalikan orang dari jarak jauh. Dia bisa mengetahui secara sekilas apakah pihak lain itu dia dengan melihat perhiasan perak yang dia kenakan. Terlebih lagi, Adinata adalah dewa, dan tidak mudah untuk menipu dia. Lebih baik bersikap langsung dan biarkan Anastasia mengendalikan Wang Zhenyu. Menggunakan Anastasia untuk mengirim pesan, dan juga memantau pergerakan Adinata melalui Anastasia. Memikirkan hal ini, Han Xiaozong segera mengangkat telepon dan menelepon pria yang menjaga Anastasia di Jixi. Jixi, Bang, Nyonya Brahma, apakah nyaman untuk masuk? Salah satu anak buah Han Xiaozong mengetuk pintu kayu. Han Xiaozong pernah memerintahkan agar Anastasia harus diperlakukan dengan sangat hormat. Mengetuk sebelum masuk adalah suatu keharusan. Bagaimana jika dia sedang berganti pakaian? Apa yang harus dilakukan jika nyaman? Jika bawahan ini menyinggung Anastasia, Adinata pasti akan menyalahkan Han Xiaozong di masa depan. Anastasia mendengar ketukan di pintu dan berlari membuka pintu dengan penuh semangat. Sinar matahari menerpa wajah Anastasia. Anastasia awalnya adalah wanita tercantik di ibu kota. Melihat seluruh negara Tiongkok, satu-satunya yang bisa menyaingi dia dalam hal penampilan adalah Jelita. Namun kini, di bawah sinar matahari, matanya yang sedikit menyipit karena tidak berani menatap langsung ke matahari, dan rambutnya yang acak-acakan, semuanya tampak lesu. Keindahan saat ini mungkin bahkan tidak sebanding dengan Wang Zhenyu. Anastasia telah dikurung di ruangan ini selama setengah tahun. Dia dapat menanggungnya selama 1 atau 2 bulan pertama. Dia memikirkan Adinata setiap hari dan menunggu Adinata menyelamatkannya. Meskipun dia sendirian di rumah, dia bangun,
pergi tidur, dan mandi tepat waktu setiap hari, seperti yang biasa dia lakukan di luar. Namun seiring berjalannya waktu, dia tidak bisa bertahan lagi. Dia secara bertahap mulai memiliki pikiran liar, bertanya-tanya apakah Adinata tidak bisa menyelamatkannya, apakah dia tidak lagi mencintainya, atau apakah dia akan melupakannya. Akankah dia tidak pernah keluar lagi dalam hidup ini? Akibatnya, ia menjadi semakin negatif, terkadang tidak mencuci muka sepanjang hari. Han Xiaozong menyiapkan kosmetik dan masker wajah termahal di Swiss dalam jumlah yang cukup untuk bertahan selama beberapa tahun, tetapi dia tidak menggunakannya lagi. Secantik apapun Anda berdandan, apa gunanya mencuci diri sebersih itu setiap hari? Tidak ada yang melihat sama sekali. Anastasia membuka pintu dan melihat anak buah Han Xiaozong. Dia meraih lengan orang lain dan bertanya, "Ya apakah suamiku menyelamatkanku? Bolehkah aku pergi?" Bawahan Han Xiaozong menggelengkan kepalanya. "Nyonya Brahma, ini panggilan dari Tuan. Tolong jawab." Bawahan itu menyerahkan telepon kepada Anastasia. "Halo, Nyonya Brahma, kamu baik-baik saja?" Han Xiaozong berkata sambil tersenyum jahat. Anastasia memohon di telepon, Tuan Han, tolong keluarkan saya. Saya benar-benar tidak tahan lagi. Jika saya tinggal di sini lebih lama lagi, saya benar-benar akan mati." Han Xiaozong tidak menunjukkan belas kasihan dan berkata sambil tersenyum, "Nyonya Brahma, kami telah sepakat sebelumnya bahwa jika suami Anda membantu saya mengembangkan operasi transplantasi otak, saya akan melepaskan Anda. Kita harus mematuhi perjanjian itu." "Ya, awalnya, suamimu telah mencapai kemajuan 96 operasi penggantian otak. Sebulan yang lalu, dia bisa menyelesaikan operasinya dan menyelamatkanmu. Tapi aku tidak tahu kenapa, tapi dia tiba-tiba datang ke Asia untuk menemani Jelita dan anak-anak mereka. Oh, dan sekarang ada Wang Zhenyu yang lain. Hei, Jelita dan Wang Zhenyu adalah dua saudara perempuan yang memiliki sosok yang baik dan ketampanan. Adinata, yang melayani kedua saudara perempuan ini setiap hari, sepertinya sudah benar-benar melupakanmu. Kalau tidak, kenapa dia tidak menyelesaikannya sekaligus, menyelamatkanmu setelah menyelesaikan penelitian, dan bersikeras membiarkanmu menderita di ruangan gelap selama sebulan lagi? Bukankah begitu?" Setelah Anastasia mendengar ini, dia tidak bisa berhenti menangis. Gadis kuat dari ibu kota ini hampir kehilangan kemauannya setelah disiksa oleh Han Xiaozong. Mendengar suara isak tangis Anastasia, Han Xiaozong berkata sambil tersenyum, Sebenarnya, operasi penggantian otak hanyalah langkah terakhir. Tanpa Adinata, tim peneliti kami masih dapat menyelesaikannya dalam beberapa tahun. Saya telah menunggu selama beberapa dekade ini. Jika saya menunggu beberapa tahun lagi, saya tidak perlu meminta Adinata untuk kembali. Namun, jika Adinata tidak membantuku menyelesaikan langkah terakhir ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk mengontrol Wang Zhenyu dari jarak jauh, meminjam tubuh Wang Zhenyu, dan berbicara dengan Adinata. Katakan padanya sikapku dan tanyakan padanya apakah dia masih ingin menyelamatkanmu. Jika tidak, selamatkan, aku akan segera kembali dan memperkosamu. Biarkan kamu menjadi wanita Han Xiaozongku. Katakan padanya, sekarang tinggal menunggu beberapa tahun lagi. Aku tidak takut. Setelah menutup telepon, Han Xiaozong segera memerintahkan seseorang untuk mengendalikan Wang Zhenyu. Wang Zhenyu sekarang tinggal di villa. Selain itu, ada anak buah Adinata di luar villa, dan Adinata sendiri di dalam villa, yang tidak mudah dikendalikan. Namun hal ini tetap tidak menyusahkan Han Xiaozong. Han Xiaozong hanya menggunakan kucing biru pendek Inggris untuk mengatasi masalah ini. Setengah jam kemudian, Wang Zhenyu, yang pingsan di kamar mandi, perlahan terbangun. Saat ini, dia telah menjadi Anastasia. Anastasia berdiri perlahan dan melihat sekeliling. Ini bukan pertama kalinya dia mengendalikan orang lain. Sebelumnya, dia mengendalikan Nyonya Peu-nya dan Jelita. Sekarang, dia tidak memiliki hal baru tentang keterampilan ini. Dia hanya ingin keluar, menggunakan tubuhnya, dan menghirup udara segar. Suami. Anastasia tahu bahwa Adinata ada di villa ini, jadi dia segera berlari keluar kamar mandi untuk mencari Adinata. Suamiku. Suamiku. Suamiku, kamu di mana? Anastasia akhirnya menemukan Adinata di bawah, dan dia dengan senang hati bergegas ke arahnya. Adinata mendorong orang lain menjauh. Wang Zhenyu, kamu tidak dapat mendengar apa yang aku katakan dengan jelas. Jika kamu menggangguku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Anastasia berkata dengan berlinang air mata. Suamiku, aku Anastasia, bukan Wang Zhenyu. Saat itulah Adinata menyadari bahwa aksesoris Wang Zhenyu telah berubah. Anastasia telah melakukan hal semacam ini beberapa kali sebelumnya, jadi Adinata tidak ragu. Sayang, kenapa kamu ada di sini? Adinata bertanya. Anastasia benar-benar berlutut di depan Adinata di tempat. Bab 825. Tunjukkan padamu seluruh dunia. Anastasia berlutut dan menangis dan memohon pada Adinata. Suamiku, tolong bantu aku keluar. Aku tidak ingin tinggal di kamar kecil itu sedetik pun. Aku jadi gila. Tolong. Adinata merasa sangat patah hati saat mendengar ini, dan bahkan merasa sangat malu.
Istrinya justru memohon agar dia menyelamatkannya dengan cara memohon sambil berlutut. Bisa dibayangkan betapa sakitnya dia sekarang. Adinata segera memeluk Anastasia, dan tidak lagi menolak tubuh Wang Zhenyu. Melihat Anastasia seperti ini, Adinata pun menitikkan air mata kesusahan. Istriku, kenapa kamu seperti ini? Tentu saja aku akan menyelamatkanmu. Kenapa kamu harus memohon padaku seperti ini? Jika itu jelita atau orang asing, Adinata akan tetap mengerti jika dia berlutut dan memohon pada Adinata seperti ini. Anastasia adalah wanita favorit Adinata. Bahkan jika dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, Adinata akan melakukan apapun untuknya. Anastasia terisak, saya pikir kamu melupakan saya. Saya pikir kamu tidak menginginkan saya lagi. Adinata berkata, Anastasia, kamu terlalu meremehkanku ketika kamu mengatakan ini tentang aku. Kita telah melalui begitu banyak hal. Kamu adalah wanita yang paling kucintai. Bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu? Anastasia berkata, lalu mengapa Anda berada di Asia bulan ini dan tidak membantu Han Xiaozong mengembangkan operasi penggantian otak terakhir? Saya mendengar Han Xiaozong berkata bahwa operasi penggantian otak hanyalah langkah terakhir. Anda itu bisa dilakukan dengan mudah. Adinata menjadi ragu-ragu dan malu. Dia ingin menjelaskan dengan jelas kepada Anastasia, tetapi dia takut percakapan mereka akan didengar oleh Han Xiaozong. Saat itu, semua kerja keras dan rencana bulan ini akan sia-sia. Adinata hanya bisa terus meminta maaf. Maaf, Anastasia, salahkan aku. Ini semua salahku, aku berjanji. Aku akan segera kembali. Aku akan segera menyelamatkanmu, percayalah padaku. Anastasia melemparkan dirinya ke pelukan Adinata. Suamiku, Han Xiaozong berkata bahwa dia tidak lagi berencana untuk memohon padamu. Dia berkata bahwa tanpamu, dia akan dapat membuat sisa teknologinya setelah beberapa tahun. Hihi juga berkata bahwa dia ingin saya dan memaksa saya menjadi wanitanya. Adinata mengepalkan tinjunya sambil memegang Anastasia. Niat membunuh muncul. Sialan Han Xiaozong. Jika kamu berani menyentuh istriku, aku akan mengulitimu. Adinata tahu bahwa Han Xiaozong meminta Anastasia untuk menyampaikan pesan ini kepadanya untuk memancingnya kembali. Karena sekarang Han Xiaozong sendiri yang menelepon Adinata, tetapi Adinata tidak menjawab panggilan tersebut. Berdasarkan pemahaman Adinata tentang Han Xiaozong pasti tidak akan bisa menunggu beberapa tahun. Dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mengundang Adinata kembali. Dalam beberapa tahun, ada terlalu banyak variabel. Sekarang 8 keluarga besar berada dalam kekacauan, dan dunia dapat berubah kapan saja. Han Xiaozong telah lama menjadi sasaran keluarga Ross, dan dia mungkin tidak dapat bertahan dalam beberapa tahun terakhir. Adinata dengan lembut menepuk bahu, Anastasia, dan menghibur. Jangan takut, istriku, dia tidak berani menyentuhmu. Dia sengaja membuatmu takut. Jangan takut. Tidak ada yang berani menyentuhmu mumpung suamimu di sini. Jikamu. Anastasia berkata, saya tidak bertemu atau berbicara dengan banyak orang selama setengah tahun. Saya ingin kembali ke kehidupan normal. Saya ingin pergi ke banyak tempat bersama Anda. Saya ingin memberi Anda anak lagi. Anastasia tidak takut disentuh sekarang, karena dia bahkan tidak bisa melihat siapapun sepanjang hari. Oke, kita punya anak perempuan lagi. Dia akan lahir dalam 2 hari. Tunggu aku. Adinata menghiburnya, terus menggendongnya, dan akhirnya membawanya ke tempat tidur, terus berbicara dengannya, dan akhirnya membujuknya untuk tidur. Saat ini, waktu juga sudah mencapai jam 2 pagi. Setelah akhirnya menunggu Anastasia tertidur, Adinata segera mengenakan jubah tembus pandangnya. Diam-diam melompat keluar jendela, lalu dengan cepat datang ke villa sebelah. Begitu mereka memasuki pintu, King Long dan yang lainnya segera bertanya dengan prihatin. Tuan, apakah Anda baik? Baik saja. Saya melihat masih ada beberapa kipas angin di luar rumah tempat Anda tinggal. Siang hari semakin kacau. Saya sudah menunggu pesanan Anda. Adinata memandang King Long dan berkata, sekelompok penggemar idiot Wang Zhenyu tidak menghalangi. King Long, kamu tidak ingin berada di sini lagi. Aku akan segera kembali ke Jixi untuk menyelamatkan Anastasia. Kamu ada di sini sekarang. Aku akan segera melindungi Cynthia Yandra. Aku tidak ingin sesuatu terjadi pada Cynthia setelah Anastasia diselamatkan. Ya, kata King Long. Saat King Long hendak pergi, Adinata meraih King Long dan terus memberikan instruksi. Saat kamu melihat seorang cantik, kamu harus tetap dekat dengannya 24 jam sehari. Juga, bersiaplah untuk baku tembak kapan saja. Aku itu diperkirakan akan ada baku tembak di sebelah Cynthia di masa depan. Kekuatan lawan tidak boleh dianggap remeh. Adinata teringat mimpinya sebelumnya, mimpi di mana Cynthia Yandra tertembak. Impian Adinata dan Jelita untuk menikah di pantai telah menjadi kenyataan, dan impian Cynthia Yandra untuk ditembak dan terbaring dalam genangan darah juga sangat mungkin menjadi kenyataan. Oleh karena itu, Adinata meminta King Long untuk melindungi Cynthia Yandra 24 jam sehari. Kini King Long juga sudah disuntik serum Mirakuru. Bisa dibilang dia sudah menjadi eksistensi paling tak terkalahkan di dunia. Awalnya, Adinata juga ingin Cynthia Yandra menyuntikkan serum ini, tapi Cynthia Yandra menolak. Dia berkata bahwa setelah disuntik serum ini,
Orang akan menjadi sangat kuat dan dia akan terlihat tidak feminin sama sekali, dan dia takut Adinata tidak akan menyukainya. Wanita konyol ini, bagaimana mungkin Adinata tidak menyukainya karena perubahan sosoknya? Ya, setelah King Long selesai berbicara, dia segera pergi. Setelah itu, Adinata memanggil Dr. Liang dan bertanya, bagaimana kemajuannya sekarang? Liang menunjukkan senyuman di wajahnya dan berkata, ini berjalan sangat lancar. Kami telah menghasilkan faktor aktif yang dapat diintegrasikan secara sempurna dengan pen stabil pengubah otak. Kami menyebutnya faktor kendali jarak jauh dan menambahkannya ke pen stabil. Nanti, setelah operasi penggantian otak, faktor kendali jarak jauh akan diaktifkan secara perlahan seiring dengan aktivasi otak. Pada saat itu, kami dapat mengendalikan faktor tersebut dari jarak jauh dan menyebabkan dia mengalami gejala seperti sakit kepala dan pusing. Adinata sangat gembira. Bukankah ini seperti kutukan yang mengencangkan? Selama Han Xiaozong menjalani operasi penggantian otak, itu setara dengan memakai kutukan yang mengencangkan. Saya bisa mengendalikannya kapan saja. Bagus sekali. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya? Istri saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dr. Liang berkata, hanya membutuhkan 1 jam. Bagus sekali, 1 jam lagi aku akan kembali ke Jixi dengan membawa faktor kendali jarak jauh. 1,5 jam kemudian, Wang Zhenyu, yang sedang hangat dibicarakan oleh orang-orang di seluruh negeri, dan yang membuat semua otaku Asia tergila-gila, terbaring di pelukan Adinata. Tentu saja, Wang Zhenyu ini bukanlah Wang Zhenyu yang asli. Jika tidak, Adinata tidak akan memeluknya begitu erat. Anastasia perlahan membuka matanya, melihat Adinata, dan berseru dengan lembut, suamiku. Adinata dengan lembut membelai rambut di dahi orang lain dan berkata dengan lembut, apakah kamu sudah bangun? Anastasia mengangguk, lalu bertanya, suamiku, kapan kamu akan kembali ke Jixi? Maaf, aku tidak perlu terburu-buru. Aku tahu kamu ada di sini. Pasti ada yang harus dilakukan. Adinata tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku akan kembali sekarang. Aku akan kembali ke Jixi sekarang. Bantu Han Xiaozong menyelesaikan langkah terakhir, dan kemudian membawamu keluar melihat dunia.